Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, di mana di materi kali ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP relay dengan menggunakan router. Seperti yang sebelumnya sudah diketahui bahwa DHCP relay berfungsi untuk merelaykan atau meneruskan paket request yang dikirim oleh DHCP client, di mana paket tersebut akan melewati router dan router tersebut akan merelaykan atau meneruskan paket DHCP request tersebut ke router yang bertindak sebagai DHCP server. Nah, untuk jenis topologi yang kita gunakan adalah bentuknya seperti ini, di mana topologi yang kita gunakan kali ini itu agak sedikit berbeda dengan topologi sebelumnya. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa terdapat dua buah router, di mana salah satu router yaitu router R01 dia akan bertindak sebagai DHCP server. Sedangkan untuk router 02 itu digunakan atau difungsikan sebagai DHCP relay yang fungsinya adalah meneruskan paket yang ada di setiap masing-masing komputer, yaitu di PC 6 dan PC 7 untuk mendapatkan IP address-nya dari dari router yang bertindak sebagai DHCP server gitu. Dan di dalam topologi ini terdapat 4 buah VLAN, yaitu VLAN 10, 20, 30 dan 40. Di mana untuk VLAN 10 itu memiliki 3 buah komputer, yaitu PC 1, PC 2 dan PC 5. Sedangkan di VLAN 20 itu ada dua buah komputer, yaitu PC 3 dan PC 4. Dan salah satu dari VLAN ini juga dimasukkan ke dalam router R02. Jadi router R02 itu masuk ke dalam VLAN 20 gitu. Jadi nanti interface gig 0/0 dia akan mendapatkan IP address yang sama dengan VLAN 20 gitu ya. Jadi nanti kita lakukan konfigurasi DHCP client di interface tersebut gitu. Oke, nah untuk langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat DHCP relay, pastikan kalau kalian sudah melakukan konfigurasi untuk setiap masing-masing VLAN di switch-nya masing-masing gitu ya. Kayak misalnya di switch 02 itu ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Sedangkan untuk switch 01 itu juga ada dua VLAN juga, yaitu VLAN 10 dan 20. Dan di bawah router R02 itu juga ada dua VLAN, yaitu VLAN 30 dan VLAN 40 gitu ya. Dan VLAN 20 dan VLAN 30 dan 40 ini dia memiliki satu buah komputer yang terkoneksi, yaitu PC 6 untuk VLAN 30 dan PC 7 di VLAN 40. Jadi dua buah komputer ini itu memiliki network yang berbeda. Dan PC 6 dan PC 7 ini akan melakukan request DHCP melalui router 02 yang sebagai relaynya, dan akan mengambil IP DHCP-nya itu dari router 01 yang bertindak sebagai DHCP server gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan konfigurasi VLAN di masing-masing switch, langkah selanjutnya adalah kalian harus melakukan konfigurasi trunking, yaitu mulai dari switch 02 ke switch 01, kemudian dari switch 01 ke switch ke router R01 gitu. Dan begitu juga untuk switch 03, kalian harus melakukan konfigurasi trunking ke R02 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian melakukan konfigurasi trunking, baru kalian melakukan konfigurasi DHCP gitu. Nah, di sini kalian harus melakukan konfigurasi DHCP server di router 01. Nah, misalnya di sini karena saya sudah melakukan konfigurasi, kalian cukup melakukan konfigurasi DHCP untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya gitu. Nah, di sini untuk melihatnya kita coba melakukan remote dari PC admin ke router 01 dengan menggunakan kabel konsol gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal remote dengan menggunakan terminal. Kalau udah, nah untuk melakukan pengecekan apakah kita sudah melakukan konfigurasi DHCP server di router 01, caranya yaitu kita masuk dulu ke privilege user, privilege exe, kemudian kita ceknya dengan menggunakan perintah show IP DHCP pool. Nah,
Perintah ini fungsinya adalah untuk melihat apakah kita sudah melakukan konfigurasi IP DHCP pool pada router ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sudah melakukan konfigurasi IP pool untuk guru dan siswa. Di mana guru dan siswa ini digunakan untuk memberikan IP address untuk grup VLAN 10 dan VLAN 20. Kalau misalnya kita lihat di bagian topologi, VLAN 10 itu ada di PC 1, 2, dan 5, dan VLAN 20 itu ada di PC 3, 4, dan di router R02. Gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalau misalnya kita lihat di sini bahwa IP range yang diberikan untuk jaringan tersebut yaitu dari 10.1 sampai 10.254. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga terdapat last address. Last address ini adalah berapa jumlah IP address yang sudah diberikan di dalam jaringan tersebut. Kalau misalnya kita lihat di sini itu sudah ada 3 IP address yang sudah digunakan. Begitu juga untuk yang IP pool siswa juga sama. Di sini bisa kita lihat juga berapa IP address yang sudah digunakan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya adalah sudah digunakan 2. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di topologi berarti PC 3 dan PC 4 seharusnya sudah dapat IP address dari router 1 yang bertindak sebagai DHCP server. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengecekan di PC 1, kita bisa lihat di sini bahwa PC 1 sudah mendapatkan IP address gitu ya, yaitu 192.168.10.4. Begitu juga di PC 3. Kalau misalnya kita lihat di PC 3, pasti dia akan mendapatkan IP address yaitu 192.168.20.2 gitu ya. Nah, kalau untuk melakukan pengecekan IP address berapa saja yang sudah digunakan, kita bisa menggunakan perintah IP show IP DHCP binding gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Sudah terdapat 5 IP address yang sudah digunakan di dalam jaringan tersebut, yaitu dengan IP 10.3, 10.4, 10.2, dan juga 20.2, 20.3. Yang berarti itu adanya di VLAN 10 dan VLAN 20 gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah karena kita ingin melakukan konfigurasi DHCP server untuk pemberian IP address yang ada di VLAN 30 dan 40, berarti kita harus membuat IP pool di DHCP server terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa network yang digunakan di PC 6 yang ada di VLAN 30 yaitu adalah 192.168.30.0/24 dengan gateway-nya yaitu adalah 30.1 yang merupakan IP address dari interface subinterface 1.30 gitu ya, yang merupakan VLAN dari VLAN 30. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, berarti di sini kita masuk ke global config dulu. Kemudian kita lakukan penamaan IP pool untuk VLAN 30 dengan network 192.168.30.0/24. Misalnya di sini untuk IP pool tersebut kita gunakan untuk staff TU gitu ya, untuk penamaannya. Yaitu berarti di sini IP DHCP pool kita namakan yaitu adalah staff_TU ya. Oke, nah kalau misalnya udah baru kita masukkan networknya gitu ya. Networknya di sini yaitu adalah 192.168.30.0 gitu ya. Nah, karena di sini kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya dia menggunakan /24, berarti di sini untuk netmasknya itu adalah 255.255.255.0 gitu ya. Kalau udah tekan enter aja. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi default route gitu atau default gateway-nya yang nantinya bakalan diberikan untuk komputer-komputer yang ada di VLAN 30. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di bagian desain topologi, gateway-nya itu adalah 192.168.30.1. Berarti di sini default route-nya yaitu adalah 192.168.30.1 gitu ya. Nah, kemudian untuk DNS servernya, di sini saya salah tulis. Default salah tulis ya. Default route
192.168.30.1 ya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan settingan DNS server. Misalnya di sini DNS server yang kita gunakan adalah DNS server Google, gitu ya. Berarti di sini DNS strip server yaitu adalah 8888 yang merupakan DNS dari Google yang open, gitu ya. Kalau misalnya udah, tekan enter aja, kemudian kita exit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi untuk VLAN selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat topologi di sini, nah, VLAN 30 sudah kita konfigurasi, berarti yang belum itu adalah VLAN 40. Nah, untuk nama dari VLAN 40, misalnya di sini yang kita gunakan adalah untuk IP pool-nya, untuk VLAN-nya, untuk capsec misalnya. Nah, berarti untuk konfigurasinya, yaitu kita tinggal masuk ke dalam IP DHCP pool, kita namakan dengan capsec. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita lakukan konfigurasi yang sama seperti yang kita lakukan di StabTU, gitu ya. Berarti di sini yaitu adalah network. Nah, untuk networknya kalau misalnya kita lihat di sini yaitu adalah 192.168.40.0/24, gitu ya. Berarti di sini networknya adalah 192.168.40.0/24, berarti netmasknya yaitu adalah 255.255.255.0 gitu. Nah, kemudian default rootnya. Nah, default rootnya kalau misalnya kita lihat di sini gateway-nya itu adalah 40.1 gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan IP-nya 192.168.40.1 gitu. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja dan kita masukkan DNS. Nah, kalau untuk DNS kita samakan aja seperti DNS yang ada di VLAN 30. DNS server yaitu 8.8.8 yaitu DNS Google. Oke, kalau misalnya udah, tekan enter aja, kemudian kita exit. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pemetaan IP address mana saja yang tidak boleh digunakan. Nah, karena di sini kalau misalnya kita lihat IP address yang tidak boleh digunakan adalah IP gateway, di mana IP gateway ini sudah digunakan oleh sub interface untuk masing-masing VLAN, yaitu VLAN 30 dan VLAN 40. Berarti di sini untuk konfigurasinya IP DHCP exclude kemudian strip address 192.168.30.1 yang merupakan IP gateway untuk VLAN 30. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang 40.1 yang merupakan default gateway untuk VLAN 40. Oke. Nah, kalau misalnya udah di sini berarti untuk konfigurasi IP pool untuk setiap masing-masing network yang ada di VLAN 30 dan VLAN 40 sudah selesai dilakukan. Oke, nah untuk langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan konfigurasi routing nih. Supaya apa? Supaya router yang ada di R1 yang bertindak sebagai DHCP server dapat mengenali network-network yang ada di bawah router 02. Karena itu sangat penting. Karena apa? Supaya si router 1 ini dapat melakukan pengiriman paket DHCP yang di request dari PC6 dan PC7 gitu ya. Jadi harus melakukan konfigurasi routing di dalamnya. Kalau misalnya nggak melakukan konfigurasi routing, berarti si router 1 ini nggak bisa ngirim paket DHCP yang di request oleh PC6 dan PC7 gitu. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah si interface gig 0/1 itu belum memiliki IP address yang terhubung ke router 1. Dengan indikatornya kalau misalnya kita lihat di sini ya interface-nya merah, berarti belum diaktifkan atau belum dikonfigurasi. Nah, dari sini berarti kita harus melakukan konfigurasi ke router 02 yang bertindak sebagai DHCP relay gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke router 02, kemudian kita lakukan remote, kita close dulu. Kemudian kalian klik terminal, kemudian klik OK dan kita lakukan konfigurasi DHCP client untuk interface yang terhubung ke router gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa si gig 0/1 ini terhubung ke dalam switch 01 ya. Switch 01
di mana di sini sudah dilakukan konfigurasi VLAN 20. Berarti IP yang didapat seharusnya di gig 0/0 yaitu adalah IP dengan network 192.168.20.0/24 gitu. Nah, berarti di sini kita masuk ke interface gig 0/0 dulu. Kita masuk ke global config int gig 0/0 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti di sini kita aktifkan dulu interface-nya, karena kalau misalnya kita lihat di sini statusnya dalam keadaan shutdown gitu ya. Nah, perintahnya yaitu dengan menggunakan perintah no shutdown gitu ya. Nah, kalau misalnya kita aktifkan dengan perintah no shutdown, berarti interface tersebut akan nyala. Jadi warnanya adalah hijau gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi DHCP di dalam interface tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah IP address DHCP gitu ya. Nah, kita tunggu sampai si interface ini akan mendapatkan IP address dari router DHCP, yaitu router DHCP server, yaitu router 01. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa si router 02 dengan interface gig 0/0 itu sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.4. Atau bisa juga kita melihatnya dengan menggunakan perintah do show IP intbr. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa interface gig 0/0 itu sudah mendapatkan IP address-nya 20.4, di mana interface tersebut menggunakan DHCP gitu ya. Oke. Nah, karena di router 02 ini sudah mendapatkan IP address, otomatis kita harus melakukan konfigurasi routing ya, konfigurasi routing di DHCP server agar bisa melakukan pengiriman paket DHCP-nya gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus melakukan remote ke router 01 ya, yang bertindak sebagai DHCP server. Oke, nah kalau misalnya udah, kita masuk lagi, kita remote router 01-nya. Kemudian, nah di sini berarti kita harus melakukan konfigurasi routing di dalamnya. Nah, untuk konfigurasinya yaitu adalah dengan menggunakan perintah IP route, gitu ya. Nah, routing yang kita gunakan di sini adalah routing statik yang mudah, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah pertama kita masukkan IP network yang bakalan dituju gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologi, network yang dituju itu adalah 30.0 dan 40.0 gitu ya. Jadi yang network yang dituju itu adalah 30.0 dan 40.0. Berarti di sini untuk konfigurasinya IP route kita masukkan networknya, yaitu 192.168.30.0 gitu ya. Dan selanjutnya yaitu adalah netmask dari network tersebut gitu. Nah, karena di sini network yang digunakan itu adalah /24, berarti netmasknya yaitu adalah 255.255.255.0 gitu ya. Nah, kemudian melewati atau di gateway-nya itu kemana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam jaringan ini, berarti router 1 itu mau melakukan pengiriman paket ke 30.0, berarti dia harus melewati router 02 gitu. Nah, router 02 ini IP address-nya berapa gitu ya. Nah, yang digunakan sebagai gateway itu adalah interface yang terhubung langsung dengan router 01 gitu ya. Interface yang terhubung langsung dengan router 01 secara otomatis berarti dia adalah gig 0/0 gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini gig 0/0 itu IP address-nya adalah 20.4 gitu ya. Nah, berarti untuk konfigurasinya untuk gateway-nya berarti di sini yang kita masukkan itu adalah 192.168.20.4 gitu ya. Itu yang dijadikan gateway karena yang terhubung langsung adalah interface gig 0/0 yang ada di router 2 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja, kemudian kalian lakukan konfigurasi yang sama untuk network yang selanjutnya, yaitu network 40.0. Berarti di sini kita ke atasin aja, kemudian kita ganti networknya yang 3 jadi angka 4 gitu. Pak, kok gateway-nya gimana? Gateway-nya ya sama, karena untuk menuju ke network 40.0 itu harus melewati router R2, yaitu gig 0/0. IP address-nya yaitu 192.168.20.4. Jadi di sini sama aja. Kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan enter aja. Gitu ya. Oke.
Nah, untuk langkah selanjutnya berarti kita tinggal melakukan konfigurasi DHCP relay di router 02 gitu. Berarti di sini kita close dulu. Kemudian kita pindahkan ke router 02 untuk melakukan konfigurasi DHCP relay. Oke. Nah, di sini kita remote dulu dengan menggunakan terminal. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengecekan juga nih. Untuk melakukan pengecekan interface yang menggunakan DHCP selain bisa kita lihat di bagian do show IP NTBR, kita juga bisa menggunakan perintah do IP DHCP res, gitu ya. Oh, sorry, saya salah tulis. Harusnya do DHCP do SH DHCP res, gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat informasinya lebih detail gitu daripada kita melihat konfigurasinya dengan menggunakan perintah do SH IP NTBR. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP address yang digunakan adalah 20.4, di mana server yang bertindak sebagai DNS server atau router yang bertindak sebagai DNS server itu DHCP server itu letaknya adanya di IP ini, yaitu 192.168.20.1 gitu ya. Dan di sini juga bisa kita lihat mulai dari IP-nya si server, DHCP server, kita juga bisa ngelihat berapa lama waktu yang diberikan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi sub interface untuk setiap masing-masing VLAN, karena di sini saya belum melakukan konfigurasi untuk sub interface di setiap masing-masing VLAN. Nah, perintahnya atau konfigurasinya ya sama aja sih seperti yang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama kita lihat dulu nih interface yang mengarah ke komputer PC 6 dan PC 7 itu letaknya ada di mana. Kalau misalnya kita lihat di bagian topologi, letaknya itu adanya di gig 0/1 gitu. Berarti di sini kita masuk dulu ke gig 0/1 untuk mengaktifkan interface tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat di bagian topologi, dia masih berwarna merah, yang artinya interface tersebut dalam keadaan shutdown, gitu ya. Kita masuk dulu ke interface gig 0/1, gitu ya. Kemudian kita aktifkan, yaitu dengan menggunakan perintah no shutdown, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah di not shutdown, berarti interface tersebut sudah aktif. Langkah selanjutnya adalah kita buat sub interface untuk masing-masing VLAN. Kita exit dulu, kemudian kita buat sub interface-nya. Misalnya di sini untuk VLAN 30 dulu. Berarti di sini interface gig 0/1.30 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam mode encapsulation.1key untuk mode trunking untuk VLAN 30. Nah, caranya yaitu adalah menggunakan perintah encapsulation.1key kemudian 30. Nah, angka 30 ini adalah VLAN-nya. Oke, kalau misalnya udah tekan enter, baru kita masukkan IP address-nya, yaitu dengan menggunakan perintah IP address 192.168.30.1, kemudian netmask-nya yaitu adalah 255.255.255.0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian topologi, sub interface 1.30 itu adalah 30.1 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah tekan enter, kemudian baru kita melakukan konfigurasi DHCP relay untuk VLAN 30, yaitu dengan menggunakan perintah IP helper kemudian address. Nah, di sini IP helper address itu adalah IP dari DHCP server yang digunakan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi di bagian pengecekan IP DHCP less-nya, yaitu adalah IP DHCP servernya adalah 20.1 gitu ya. Berarti di sini untuk helpernya kita masukkan IP dari si router 1, yaitu 192.168.20.1 gitu. Kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk interface di VLAN 30. Di VLAN selanjutnya yaitu VLAN 40 ya. Oke, kita masuk ke interface gig 0/1.40 gitu. Nah, kemudian kita buat encapsulation
1.1.1key.40. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat topologinya, 1.40 IP address-nya adalah 40.1 yang nantinya bakalan digunakan sebagai gateway-nya, gitu ya. Berarti kita masuk lagi, berarti di sini IP address-nya 192.168.40.1. Netmask-nya adalah /24, berarti 255.255.255.0. Kita enter, baru kita masukkan IP DHCP relay-nya. Untuk DHCP relay-nya berarti perintahnya adalah IP helper strip address, kemudian IP DHCP servernya berapa, yaitu 192.168.20.1. Tentunya IP address-nya pasti sama ya. Kalau misalnya udah, tekan enter aja, kemudian kita exit. Dan jangan lupa untuk menyimpan hasil konfigurasinya, yaitu do where. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya ya kita tinggal melakukan pengecekan di setiap masing-masing PC, di setiap masing-masing VLAN tentunya. Kita coba di PC 6, kemudian kita pilih desktop, kemudian pilih IP configuration, kita balikan dulu ke static, kemudian baru ke DHCP-nya. Dan di sini kita lihat apakah dia mendapatkan IP address atau enggak, dan ternyata dia sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu 192.168.30.2, gitu ya, di mana IP address ini dia dapat dari router yang bertindak sebagai DHCP server, yaitu router 01. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lagi di PC 7 yang berada di VLAN 40. Kita coba konfigurasinya. Kita ganti jadi DHCP dan kita lihat di sini bahwa PC 7 sudah mendapatkan IP address-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian topologi bahwa si PC 6 itu networknya adalah 30.0 dan PC 7 yaitu adalah 40.0 gitu. Dan kedua-dua PC tersebut yang berada di VLAN 30 dan 40 sudah mendapatkan IP address-nya yang berasal dari PC yang berasal dari router 01 yang bertindak sebagai DHCP server. Oke, dari sini berarti kita simpulkan bahwa untuk konfigurasi DHCP relay yang merelaykan request dari PC 6 dan PC 7 ke router yang bertindak sebagai DHCP server sudah berhasil dilakukan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.